datang di Ngebut Podcast, ngobrol bareng KPW Sulut. Saya Vira, di episode perdana podcast ini kita akan bincang-bincang santai untuk bahas mengenai sektor yang sangat penting di Indonesia, khususnya di Sulawesi Utara, apalagi kalau bukan sektor perikanan. Nah, teman-teman tahu nggak kalau sektor perikanan memiliki andil hampir 8% dari keseluruhan volume perekonomian Sulut. Dan hampir 17% dari total ekspor luar negeri Sulawesi Utara. Tapi nih, ada tapinya ya. Ternyata pelaku perikanan di Sulawesi Utara ini masih menghadapi berbagai kendala dalam pengembangannya. Sayang banget ya, padahal nih, kalau misalnya sektor ini dapat lebih smooth gitu pengembangannya. Aku yakin dan teman-teman juga pasti yakin kalau benefitnya itu bagi perekonomian kita makin gede juga dong. Nah, secara nih ya, sejak aku merantau di Manado, makanannya itu hampir tiap hari ada ikan. Menunya pun variatif banget. Dan tentunya ya, enak-enak banget. Nah, favoritku itu dimasak kuku, rica-rica, atau dibakar terus sambelnya pakai dabu-dabu. Bah, mantap banget nih, jadi lapar banget nih aku. Tapi tunggu dulu deh, kenapa ini bahasanya malah jadi makanan ya? Ya udah, biar podcast kita lebih berbobot atau bahasa anak-anak zaman sekarang itu insightful ya, Azik. Nah, di sini kita sudah ada nih Bapak Ardi sebagai salah satu pegawai BI yang concern terhadap pengembangan UMKM, khususnya UMKM di sektor perikanan. Nah, selamat pagi Bapak Ardi, kabarnya gimana Pak? Halo pagi Fir, selamat pagi. Selamat pagi 2 kali deh. Sebenarnya karena gue deg-degan sih, gue dipanggil Bapak. Waduh. Kesannya tua banget kita. Ya udah panggil aja Mas aja ya, biar lebih selenial, semi milenial. Oke, siap Mas. Oke nih Mas tadi aku kan udah sempat mention tuh tentang pentingnya sektor perikanan di Sulut, tapi masih ada aja hambatan untuk sektor ini makin berkembang. Nah, melihat ini KPW Bank Indonesia Sulut juga udah concern nih, sehingga tadi kan kemarin kita sebagai pegawai BI Sulut ini udah mengangkat topik ini sebagai kajian asesmen perekonomian. Mungkin boleh ceritain dikit Mas terkait kajian ini? Vira, oke, kita mungkin mulai dari awal dulu kali ya. Kan Vira juga sebenarnya udah ikut juga dalam penyusunan kajian kita ini. Jadi tentunya kita sebenarnya sekarang tuh adalah untuk bercerita dulu kepada teman-teman semuanya bahwa kita tuh punya kegiatan asesmen perekonomian yang terkait dengan perikanan. Jadi sederhananya kalau secara BI-nya sebagaimana kita tahu, BI itu kan ada di setiap makna Indonesia ya. Nah, melihat besarnya peranan dari sektor perikanan seperti yang tadi sudah Vira jelaskan sebelumnya, sektor perikanan merupakan salah satu sektor yang menjadi penopang utama perekonomian Sulut. Nah, sektor perikanan ini bisa dikatakan sebagai lapangan usaha utama perekonomian Sulut. Tadi kan Vira udah sampaikan sekitar 8%-an lah ya sektor perikanan dari keseluruhan volume perekonomian. Iya, itu betul banget. Dan di mana peran penting sektor perikanan tidak hanya tercermin dalam perekonomian itu sendiri, tapi juga dari sisi ekspor ke luar negeri sebagai penopang cadangan devisa. Nah, inilah yang salah satunya diutamakan oleh BI karena terkait dengan pengelolaan devisa. Nah, sektor perikanan kita ini mencakup sekitar 17% nih Fir, dari total ekspor luar negeri dari Provinsi Sulawesi Utara. Oleh karena itu, kita akhirnya memutuskan untuk melakukan kajian terhadap sektor perikanan di Sulawesi Utara dalam bentuk analytical notes. Nah, ya jadi begitu ya teman-teman. Nah, mungkin dari prosesnya nih Mas, mungkin teman-teman juga ada yang penasaran bagaimana topik ini bisa kita angkat sebagai AN, terutama mungkin ada strategi gitu Mas, sehingga KPW Sulut bisa make sure kalau topik perikanan ini tuh benar-benar urgent dan representatif untuk dijadikan AN gitu, atau analytical notes. Iya. Nah, kan sebelumnya kita juga udah Vira udah susun juga bersama ya. Jadi memang ada beberapa langkah yang kita perlu lakukan pada saat memastikan topik ini menjadi urgent dan layak atau visible untuk diangkat sebagai topik analytical notes. Yang pertama itu unit-unit di DPIK utamanya itu melakukan brainstorming terkait isu dan tantangan yang dijumpai selama pelaksanaan topik tupoksinya dari unit tersebut. Nah, kemudian kita rapat nih dengan pimpinan. Tentunya kita juga mengundang dari unit dari divisi di luar DPIK untuk bisa sinergi. Nah, dari rapat tersebut ada arahan pimpinan agar topik kita itu diarahkan terhadap isu-isu strategis yang pernah dibahas bersama dengan stakeholder eksternal. Nah, di tahap berikutnya kita mulai dengan pemilihan topik yang mulai mengerucut pada pembahasan hasil FGD terkait perikanan yang menjadi salah satu topik
isunya di DPIK yang sudah dilakukan di bulan Mei lalu. Nah, sebagai info nih, topik perikanan ini dinilai strategis dan prioritas dalam mendukung pemulihan ekonomi karena kaitannya dengan salah satu komoditas penyumbang angka inflasi sulut. Jadi inflasi sulut itu salah satunya adalah dari komponen ikan. Perikanan. Begitu. Jadi juga sejalan dengan kebermanfaatan bagi pelaksanaan tugas BI dan pemberdayaan ekonomi keuangan regional maupun nasional. Nah, di akhirnya itu kita mulai membentuk tim penyusunan sulut, tentu berdasarkan arahan dari pimpinan. Ya salah satunya kita juga yang ditunjuk, kamu, saya, Mas Yosua Dadabdab sebagai penyusun analytical notes-nya. Nah, yang berikutnya justru yang paling penting adalah bagaimana kita menyusun analytical notes-nya itu sendiri. Kita menggunakan metodologi studi literatur. Dan kita juga mencari data pendukung, baik itu data primer maupun sekunder dari stakeholder eksternal yang berkaitan langsung dengan topik kita ini. Nah, dari FGD yang di bulan Mei itu sebenarnya saya mau sampaikan adalah FGD itu langsung dipimpin oleh Pak Eko nih, kepala divisi kita atau deputi kepala perwakilan BI, dan pesertanya juga ada orang BI juga tuh, ada pegawai BI tentunya dong. Rapat masa gak ada orang BI-nya, aneh. Terus kemudian kita ngundang stakeholder eksternal yang sangat berkaitan erat sama topik ini, yaitu dari sisi Ikatan Pengusaha Perikanan Sulut. Kita hadirkan waktu ketuanya dan juga ketua dari Asosiasi Unit Pengolahan Ikan di Sulawesi Utara. Jadi dari step-step yang tadi aku disampaikan, harapannya sih analytical notes ini bisa menjadi bahan buat pelajaran atau pelaksanaan tugas dari pegawai di lintas unit untuk memahami isu-isu dari Bank Indonesia maupun dari sisi eksternal yang lebih representatif dan akomodatif. Oke, gitu. Mas Ardi memang kalau menjelaskan itu sangat lengkap ya teman-teman, komprehensif dari A sampai Z itu pasti bakalan dibahas sama Mas Ardi. Lebay. Nah ini Mas, nih kalau boleh tahu lagi nih Mas, kan AN ini mungkin ranahnya lebih ke DPIK ya Mas. Nah berarti ini hasilnya yang tahu hanya pegawai dari DPIK dan kita doang ya, maksudnya tim penyusun AN-nya aja ya Mas, atau bagaimana Mas? Nah jadi sebenarnya kita ya mengupayakan agar AN ini menjadi konsumsi bagi semua pegawai dari tiap unit di KPW kita. Salah satu cara yang kita lakukan adalah kita upload hasil analytical notes ini dalam situs bichange.org sehingga diharapkan harapannya pegawai bisa mengakses semuanya ke situ. Tapi kita juga akan berencana untuk bisa sharing ini kepada pegawai yang lainnya, bisa dalam bentuk sharing hasilnya itu melalui WhatsApp group, ataupun mungkin nanti kita bisa berdiskusi secara offline atau online untuk ke pengayaan internal pegawai kita, istilah knowledge sharing lah ya dengan pegawai. Sambil makan siang gitu ya Mas ya. Boleh banget tuh, enak tuh, apalagi lapar ya sekarang. Nah, nih Mas, jadi pegawai dapat mengakses dan menggunakan hasil analytical notes ini buat nambah wawasan maupun untuk mendukung tugas pekerjaannya ya Mas. Betul banget. Nah, sekarang mungkin kita langsung ke hasilnya nih Mas. Mungkin boleh di-sharing nih Mas, hasil analytical notes yang telah kita susun ini bagaimana Mas? Ya, ini yang paling penting nih dari diskusi kita hari ini. Tentunya juga Vira bisa juga nanti ngarahin ke teman-teman, hasil analytical notes ini sangat penting buat kita ketahui bersama. Jadi berdasarkan studi kita memang sumber daya sektor perikanan yang ada di Sulawesi Utara itu sudah melimpah banget, Fir. Namun memang masih ada beberapa hal yang perlu kita perdalam dan kaji ulang, terutama dalam mendorong kinerja perekonomian terkait perikanannya. Nah, mungkin yang pertama untuk masalah itu datang dari sisi infrastruktur. Pertama, infrastruktur rantai es. Ini ada rantai dengan es nih. Jangan-jangan udah lapar nih gue ngomongin ada es. Terus ada sirup juga Mas. Ada banget tuh. Nah jadi rantai es ini terkait dengan perikanan ini adalah maksudnya fasilitas pabrik es dan sarana pembongkaran komoditas perikanan yang terstandar. Ini masih menjadi isu atau masalah kita yang belum terstandar atau minim lah istilahnya. Yang kedua, isu lainnya adalah alat tangkap yang masih menggunakan teknologi rendah. Dulu sempat ada kebijakan moratorium kapal eks asing, di mana kapal eks asing ini tidak bisa masuk Indonesia termasuk Sulawesi Utara. Padahal kapal ini memiliki teknologi tinggi
untuk penangkapan ikan. Nah, di sisi lain kapal-kapal kita yang ada itu adalah kapal tradisional, kapal yang hasil tangkapannya cuma sedikit, Fir. Jadi kondisi sistem perkapalan yang masih tradisional ini berdampak tuh terhadap olahan atau hasil tangkapan ikan, terutama apalagi kalau lagi musim yang cuacanya kurang bagus. Otomatis hasil tangkapan ikan dari nelayan itu juga sedikit gitu. Nah, yang kedua dari sisi akses permodalan nih, Fir. Yang perlu jadi perhatian bersama itu adalah bagaimana kita mendorong daya saing perikanan sulut di tengah akses permodalan yang minim. Nah, pelaku usaha di sektor perikanan sulut ini masih istilahnya kondisinya masih sulit untuk mengakses permodalan. Kira-kira begitu, Fir, secara umum ya. Masih belum begitu inklusif kali ya, Mas ya? Iya. Nah, jadi masalah-masalahnya yang tadi udah Mas Ardi jelasin itu lebih ke struktural gitu ya Mas sebenarnya memang. Nah, oh ya nih Mas, kalau kita hubungin nih dengan kondisi saat ini khususnya masa pemulihan ekonomi, mungkin Mas Ardi juga bisa sharing nih Mas, gimana sih Mas dampak pandemi ini ke sektor perikanan di Sulut? Oke. Seperti sebagian besar sektor perekonomian lainnya, kinerja sektor perikanan ya juga terkena dampak dari pandemi, Fir, tentunya. Tapi kalau dilihat tuh istilahnya ya, secara kurva itu masih tetap dapat tumbuh walaupun pertumbuhannya cenderung melambat. Jadi misalnya di 2019 sektor perikanan kita itu tumbuh lebih dari 9%. Namun di 2020 tumbuhnya melambat, yaitu tumbuh sebesar 2,84% atau sekitar 3%. Iya. Nah, dampaknya juga dirasakan, dampak pandemi juga dirasakan kepada ekspor perikanan, Fir. Karena ada standar penanganan COVID, terhadap pandemi itu juga menjadi kendala utama dalam mendorong kinerja perikanan, terutama dari sisi ekspor. Ya bisa dibilang nih jadi masalah struktural nih, masalah klasik di sektor perikanan. Nah, meskipun penanganan di unit pengolahan sudah baik, sudah sesuai SOP, tapi penanganan justru yang belum optimal ada pada hasil tangkapan ikan oleh nelayan yang menyebabkan produk ikan itu terkontaminasi sehingga tidak memenuhi standar kesehatan dunia atau internasional. Nah, kondisi ini jadi masalah struktural yang tadi saya sampaikan dan menyebabkan daya saing kita tuh terhadap produk perikanan kita tuh jadi jadi cenderung rendah gitu. Oke Mas. Nah tadi itu kan dampak negatif ya Mas. Tapi sebagaimana yang kita ketahui nih Mas, biasanya di samping kekurangan ada kelebihan Mas. Mungkin di pandemi ini Mas mungkin ada pencapaian gitu yang bisa menguntungkan di sektor perikanan kita Mas. Ada nggak Mas? Ada. Jadi sebenarnya bukan pencapaian secara ini ya, upaya yang benar kita untuk meningkatkan dari sisi BI aja, tapi juga ada dari sisi pemerintah bagaimana mengatasi ini secara bersama. Upaya-upaya ini salah satunya misalnya sebenarnya ini karena kondisi kita tuh diuntungkan. Dari sebelum pandemi kita udah punya bandara dan pelabuhan internasional di Sulawesi Utara. Yang direct call ya Mas? Yes, nah itu. Jadi ada direct call dari bandara, dari Manado langsung ke Narita dan juga dari Manado ke Singapura. Nah, salah satu programnya itu adalah untuk peningkatan ekspor perikanan di Sulawesi Utara. Sementara kalau dari sisi pelabuhan, kita juga punya pelabuhan internasional yang sudah lumayan cukuplah lengkap. Pelabuhannya cuman bukan di Manado tapi di Bitung, nggak jauh dari Manado ini. Ya, jadi sebenarnya permasalahan di sektor perikanan itu nggak jauh berbeda dengan permasalahan sektor perikanan nasional. Seperti daya saing tadi saya udah sebut ya, daya saing produk yang masih rendah, pasar domestik yang belum berkembang, dan akses permodalan yang juga rendah. Kondisi ini nih kalau kita fokusnya dalam analytical notes kita itu pada sisi regulasi, sisi kapasitas kapal, sisi sistem rantai dingin tadi, sama akses permodalan, kira-kira gitu. Oke Mas, jadi mungkin aku bakalan galinya lebih ke sisi itu ya Mas. Jadi dari sisi regulasi, kapasitas kapal, sistem rantai dingin, dan akses permodalan. Nah mungkin yang pertama nih Mas, dari sisi regulasi sendiri. Kemarin kan sempat hangat tuh Mas terkait kebijakan moratorium transshipment, dan sekarang sudah dicabut ya juga dengan adanya menteri yang baru. Nah itu dampaknya bagaimana Mas untuk sektor perikanan kita? Oke. Sebenarnya gini Fir, pembatasan izin kapal eks asing dan transshipment di 2014 itu dampaknya signifikan banget tuh buat kinerja sektor perikanan di Sulawesi Utara. Memang kalau dari sisi
mendukung perbaikan kinerja kesejahteraan nelayan kecil sih ya. Ada semacam kenaikan penghasilan atau nilai tukar nelayan yang cenderung terjadi di 2015 saja tapi. Gitu ya. Tapi cuma di 2015 gitu. Setelahnya nah, kemudian mengalami normalisasi mulai sejak akhir 2016 gitu. Jadi ada sedikit perbaikan tapi secara umum justru berdampak pada kinerja sektor perikanan Sulawesi Utara apa kegiatan itu. Nah, jadi intinya dari itulah kita mendapatkan kajian ini pada prinsipnya kita melihatnya ini berdampak terhadap kondisi kinerja perikanan. Nah, kalau tadi kamu tanya terkait dengan kalau sudah dicabut gimana dampaknya, terus terang kita belum sampai melakukan kegiatan penelitian lebih lanjut terkait itu sih. Nah, rantai dingin ini tuh sebenarnya apa ya Mas? Takutnya teman-teman masih ada yang awam gitu Mas terkait rantai dingin. Takutnya ketemu rantai di jalan terus dimasukin ke kulkas Mas, disurupin. Masuk ke rumah sakit kita yang diminta tanggung jawab Mas, gimana tuh Mas? Vira lebay nih. Jayus tau dikit-dikit gitu. Harusnya yang lebih lucu gini. Rantai dingin tuh kamu masukin rantai ke dalam es, kemudian kamu minum esnya karena itu rasa air teh manis. Aku lebih Jayus ya. Aduh mohon maaf ya, saya suka Jayus tiba-tiba. Jadi serius. Jadi rantai dingin itu sebenarnya sistem untuk menjaga suhu produk dari suatu misalnya ikan gitu ya contohnya ya, dalam lingkungan dengan temperatur tertentu nih Fir. Jadi baik itu dari masa selama produksi. Jadi ikan kan ditangkap tuh, habis ditangkap oleh nelayan di kapal itu harus dijaga suhunya. Kemudian disimpan di kapal itu selama perjalanan ke dermaga itu juga dijaga. Kemudian masuk ke proses produksinya, pengolahan ikannya juga harus dijaga sampai ke penjualan ke sisi konsumen atau ekspor juga harus dijaga sehingga kualitas produknya tetap terjaga. Maaf ada telepon. Oke. Jadi kalau di Solo sendiri kapasitas rantai dingin relatif baik, namun rantai dingin di Sulawesi Utara masih terpusat di Bitung, Fir. Jadi sementara di sisi lain nih, Fir, produk komoditas perikanan kan harusnya suatu yang sudah meluas juga ke daerah lainnya. Nah, kondisi ini tetap tentu membutuhkan penerapan sistem rantai dingin yang baik. Mengingat sistem rantai dingin ini penting banget untuk menjaga kualitas komoditas perikanan, apalagi untuk yang ikan-ikan yang ditargetkan untuk ekspor. Oke Mas, jadi singkatnya rantai dingin ini adalah sistem untuk menjaga kualitas ikan agar tetap segar dengan pada suhu tertentu ya Mas gitu ya? Betul. Nah selanjutnya nih Mas, terkait akses pembiayaan. Waduh, Mas Ardi udah dicariin istrinya nih kayaknya. Dari tadi ada yang nelpon mulu. Mungkin nggak apa-apa Mas diangkat dulu, takutnya istrinya khawatir gitu Mas. Waduh. Sorry. Bukan. Itu tadi dari Pak John Sorong. Kalau istriku entah di mana lagi have fun dia. Waduh, have fun tanpa suami Mas. Jadi curhat. Nah, jadi tadi Pak John Sorong tuh, dia itu salah satu UMKM binaan BI yang bergerak tuh di sektor perikanan juga, Fir. Dia ekspor ikan pengasapan, ikan kayu. Nah, kebetulan tadi juga mau bertanya terkait dengan data Sikepang karena memang kita jadwalkan hari ini tuh untuk pencatatan data Sikepang ke UMKM. Tapi kebetulan juga nih Mas, kan kita lagi podcast bahas perikanan nih. Mungkin teleponnya boleh diangkat aja Mas. Terus kalau Mas Ardi berkenan nih, aku juga ingin tanya-tanya dikit Mas ke Pak Johnson ya terkait John Sorong. Oh John Sorong, sorry. John Sorong terkait kendala yang mungkin dirasakan atau dihadapi di sektor perikanan ini. Ini kalau boleh ya Mas. Oh iya benar juga sih Fir. Menurutku juga itu bisa jadi kita feedback ke mereka apa yang kondisi aktualnya dari mereka gitu ya. Iya boleh deh, saya telepon dulu ya sebentar ya. Oke, siap, mantap Mas. Halo, selamat pagi Pak John. Halo, selamat pagi Mas Ardi. Maaf ya Pak, tadi belum diangkat. Kebetulan soalnya saya lagi ada ngobrol-ngobrol nih Pak terkait perikanan dengan rekan saya Pak. Ya Pak, gimana Pak? Iya Mas, tadi ini saya mau tanya terkait pencatatan Sikepang. Nah Pak, boleh ya Pak ya untuk yang pencatatan Sikepang nanti saya telepon lagi ke Bapak. Tapi ini kebetulan nih Pak ya, saya lagi diskusi namanya dengan Mbak Vira Pak terkait dengan perikanan. Kalau boleh nih Pak, kita izin bertanya sedikit tentang perikanan Pak. Mungkin nanti saya sampaikan ke Mbak Vira ya Pak ya, silakan Vira.
Halo, selamat pagi Pak John Sorong. Terima kasih nih Pak, mau diganggu bentar. Begini Pak, sektor perikanan ini kan salah satu kontributor yang besar ya Pak bagi perekonomian di Sulut. Tapi tentu masih ada beberapa hal yang perlu dikembangkan sehingga dampaknya dapat lebih besar, baik itu dari pelaku usaha maupun mungkin dari konsumen Pak. Nah, mungkin kalau boleh sharing dikit aja nih Pak terkait kendala dan harapan yang Bapak rasakan sejauh ini tuh bagaimana Pak? Kalau saya pribadi sih terkait supply Mbak. Kebetulan saya usaha ikan tuna yang diolah menjadi ikan kayu. Dengan metode pengasapan, ikan kayu ini sebagian besar saya ekspor dalam bentuk serutan atau lebih dikenal dengan hanakatsuo yang suka dijadikan taburan di okonomiyaki. Nah, kebetulan cuaca saat ini kurang mendukung untuk nelayan. Mungkin karena kapalnya juga nggak begitu besar, jadi masih sangat bergantung dengan kondisi cuaca. Harapannya sih mungkin pemerintah dapat membantu khususnya bagi nelayan kecil dalam modal sehingga mungkin jangan jadi bergantung banget sama faktor cuaca. Terima kasih banyak nih Pak udah mau diganggu, malah tadi pengen bahas si Kepang, malah kita tanya-tanya terkait perikanan ya Pak. Terima kasih banyak ya Pak. Ya, Pak John, makasih banyak Pak John ya. Mohon maaf nih Pak, nanti kita bisa diskusi lagi mungkin sekitar siang ya Pak ya. Siap Mbak Firas dan Mas Ardi, mari. Ya, begitu Fir. Sebenarnya saat ini seperti Pak John Sorong bilang ya tadi, mayoritas nelayan kita tuh masih sangat bergantung dengan faktor cuaca. Maksudnya bergantung tuh kalau cuacanya nggak bagus ya mereka nggak melaut dengan maksimal, sehingga hasil tangkapannya juga nggak banyak Fir. Nah, sebenarnya di sisi akses permodalan secara umum ya merupakan salah satu faktor dalam mendukung kinerja usaha di sektor apapun Fir, termasuk perikanan. Jadi dengan modal yang baik utamanya dapat membeli kapal tonase besar. Jadi nelayan atau kelompok nelayan itu bisa membeli kapal besar dan sehingga nelayan itu bisa mengakses terhadap teknologi yang semakin tinggi yang berpotensi pada kenaikan frekuensi melaut tanpa ketergantungan dengan cuaca. Nah, saat ini kapasitas kapal nelayan yang rendah cenderung diikuti dengan penerapan teknologi yang juga rendah, Fir. Yang otomatis apa dampaknya? Ya, frekuensi melaut menjadi rentan dipengaruhi oleh cuaca di Sulawesi Utara. Dari sisi permodalan, kredit pada sektor perikanan mulai mengalami kenaikan nih, Fir, terutama yang berasal dari luar daerah. Nah, ditambah lagi tingkat NPL yang mengalami penurunan di tengah kinerja sektor perikanan yang masih positif di pandemi saat ini. Ini menjadi kabar baik nih Fir untuk akses permodalan sektor perikanan di Sulawesi Utara. Namun penurunan kredit investasi di sektor perikanan sejak masa pandemi perlu jadi perhatian bersama kita dengan pemerintah dan juga masyarakat dan stakeholder lainnya. Hal ini penting karena investasi untuk mendorong penerapan teknologi yang lebih baik dalam produksi perikanan, tapi di sisi lain tingkat inklusi keuangan para nelayan kita tuh justru lebih rendah gitu ya karena dominasi kapal kecil pada sektor perikanan Sulut. Oke, gitu ya Mas. Terus untuk rekomendasinya sendiri Mas tadi kan udah bahas masalah-masalah aja tuh. Mungkin di sini kita nih sebagai perwakilan dari KPBI Sulut menanggapi hal ini bagaimana Mas? Baik. Nah, tentunya kan dari yang sudah kita susun itu analytical notes tuh ujungnya harus ada rekomendasi yang bisa kita sampaikan ke stakeholder kita atau ke pegawai yang lain supaya bisa membantu untuk penyelesaian kerjanya mereka nih ya. Nah, ada beberapa Fir dari rekomendasi dari hasil analytical notes kita, rekomendasi yaitu yang pertama penerapan teknologi yang harus lebih baik terutama untuk kapal-kapal nelayan dengan tonase di bawah 20 GT. Nah, kapal-kapal lain ini harusnya bisa dilakukan kebijakan yang sifatnya subsidi maupun insentif ya, ataupun insentif bagi pemilik kapal untuk mendorong penerapan teknologi yang lebih tinggi di Sulawesi Utara. Di samping itu, yang kedua, perlu ada pendataan infrastruktur pendukung sistem rantai dingin, terutama di wilayah kepulauan Provinsi Sulawesi Utara. Kan Sulawesi Utara kan ada yang kepulauan tuh, Sangihe dan Talaut. Nah, itu juga salah satu daerah pemasok perikanan, komunitas perikanan kita. Jadi
otomatis kita perlu ada data infrastruktur pendingin, sistem pendukung sistem rantai dingin ini. Nah, yang ketiga yang paling penting nih kalau menurut saya ya, mengenai sisi sinergi antar lintas instansi. Karena intinya adalah Bank Indonesia tuh nggak bisa bergerak sendiri, betul. Perlu ada yang namanya sinergi dengan sektor yang lainnya seperti pemerintah daerah, perguruan tinggi, stakeholder lainnya, utamanya dalam hal untuk pemberian fasilitas pendampingan yang kaitannya dengan peningkatan kapasitas produksi ataupun kapasitas SDM-nya. Itu yang paling penting. Misalnya dalam perikanan itu diadakan fasilitas pendampingan inkubasi bisnis perikanan. Dari hasil penangkapan ikan sesuai SOP yang sesuai dengan sertifikat kesehatan internasional, atau misalnya ada pendampingan manajemen kelompok dalam bentuk korporatisasi. Kemudian ada dukungan akses pembiayaan sampai ke fasilitasi infrastruktur teknologi tepat guna yang kaitannya dengan rantai dingin pada skala kelompok nelayan. Yang terbaru yang saya juga baru tahu ada pemerintah Sulut melakukan penandatanganan PKS, perjanjian kerjasama sektor kelautan dan perikanan antara Sulawesi Utara dengan Gorontalo, Maluku dan Maluku Utara. Ini juga bagus nih Fir, jadi dari sisi pemerintah sudah mulai ada kerjasama untuk peningkatan sektor kelautan. Sementara kalau dari sisi swasta, kita bisa juga mengajak pemerintah ataupun mengkomunikasikan kepada swasta untuk meningkatkan CSR-nya ke sektor perikanan. Iya, betul. Nah, terus juga bisa CSR itu dalam bentuk dukungan teknologi tepat guna, pengurangan biaya sekalian nelayan maupun fasilitas penangkapannya. Ya intinya bahwa dari sisi sinergi itu paling penting, Fir. Tapi sebenarnya dari sisi BI sendiri, kayak di tempatku, kan aku pengembangan UMKM. Itu salah satu UMKM seperti Pak John Sorong tadi. Kita melakukan pembinaan kepada UMKM dalam rangka untuk salah satunya ya, peningkatan kapasitas SDM-nya. Yaitu bagaimana kita latih mereka untuk kategori pendampingan keilmuannya. Misalnya kita berikan workshop, berikan pelatihan. Kemudian juga kita melakukan pendampingan sampai ke sektor workshopnya. Jadi misalnya ada persiapan untuk ekspor, nah kita fasilitasi untuk itu. Nah, Fir, tapi nggak kalah aksinya itu dari BI juga. Kita tuh ya kayak tempatku nih di pelaksanaan pengembangan UMKM. Kita melakukan pembinaan terhadap UMKM di perikanan juga, seperti Pak John Sorong tadi. Seperti kita melakukan fasilitasi pembiayaan, fasilitasi dari pendampingan ke UMKM terhadap peningkatan kapasitas produksi, SDM, ataupun aksi korporatisasinya. Akses permodalan, pembiayaan, betul. Jadi kita melakukan business matching, mempertemukan lah ya dalam forum business matching antara UMKM dengan potensial buyer untuk ekspor, gitu. Oke Mas, nah jadi harapannya dengan realisasi rekomendasi tersebut, sektor perikanan di Indonesia, khususnya di Sulawesi Utara dapat lebih maju dan berkembang ya Mas. Apalagi Bank Indonesia dengan tentu bersinergi dengan instansi lainnya juga itu udah mengambil peran aktif dalam mengembangkan sektor perikanan di Sulut ya Mas. Nah oke Mas, nggak kerasa banget nih kita udah ngobrol selama hampir 30 menit. Mungkin diskusi kita sampai di sini dulu kali ya Mas. Terima kasih banyak Mas Ardi atas menyempatkan waktunya di tengah-tengah kesibukannya dalam mengembangkan UMKM untuk hadir dan ngobrol-ngobrol santai bersama aku Vira di podcast kita kali ini. Sangat insightful sekali. Luar biasa mengingatkan kita betapa pentingnya sektor perikanan dan juga ditutup dengan rekomendasi untuk mempercepat perbaikan struktural untuk sektor perikanan di Sulawesi Utara. Oke, terima kasih sudah mendengarkan Ngebut Podcast, ngobrol bareng KPW Sulut. Saya Vira, mohon undur diri, sampai jumpa kembali di episode Ngebut Podcast lainnya.